Libya, agaknya memang benar memiliki banyak legenda. Demikian ini berdasarkan eksploitasi para pemimpin Muslim yang melawan penjajah Eropa pada masanya. Ditengarai, para pemimpin ini, sebagaimana Umar al-Mukhtar, acap kali berasal dari latar belakang agama dan dianggap terpelajar berpendidikan. Bahkan, mereka seringkali disebut marabout, yaitu orang suci atau yang disucikan secara sosial, berikut pula diyakini mempunyai barokah, atau rahmat ilahi. Demikian ini memungkinkan mereka melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Lebih lanjut, tidak jarang cerita rakyat di negara-negara Muslim, menceritakan tentang tokoh-tokoh penting dalam sejarah agama. Salah satu kisah tersebut adalah kisah Al-Isra wa Al-Miraj. Berdasar legenda, ketika tanggal 26 bulan Rajab Islam, Nabi Muhammad melakukan perjalanan pada malam hari dari Mekah, Arab Saudi, saat itu Hijaz ke Yerusalem. Yaitu bermula dari Yerusalem, dia menunggangi kudanya yang menakjubkan, Al-Burak, dalam kunjungan malam hari ke surga. Legenda demikian ini turut bertanggung jawab atas pentingnya Yerusalem bagi umat beragama Islam. Lain daripada itu, rupa-rupanya seorang bayi laki-laki biasanya disunat saat lahir. Bahkan, beberapa keluarga menunggu sampai anak laki-lakinya mencapai usia 10 atau 11 tahun. Di antara anak-anak dari kedua jenis kelamin diharapkan membantu pekerjaan rumah tangga. Lebih jauh, mayoritas pernikahan di Libya diatur oleh keluarga. Bahkan mereka yang menikah karena cinta pun harus mendapat persetujuan dari keluarganya. Lebih lagi, dalam upacara pernikahan dilangsungkan di masjid atau di rumah mempelai wanita. Pada pelaksanaannya, upacara ini dipimpin oleh seorang imam, pemimpin sholat muslim. Akad nikah akan ditandatangani pada saat upacara pernikahan. Mereka, para anggota keluarga yang lanjut usia diasuh oleh anak-anak mereka, dan tidak ada yang ditempatkan di panti jompo atau panti jompo. Pada waktu setelah meninggal, jenazah dimandikan, diberi kain linen bersih, dan dikuburkan dengan sisi kanan menghadap Mekah. Hanya seorang laki-laki saja yang menghadiri pemakaman, dan sebaliknya seorang perempuan mengungkapkan kesedihan mereka di rumah almarhum dengan meratap kesedihannya. Pasca konflik yang berkepanjangan, kondisi kehidupan sebagian besar warga Libya telah membaik dalam beberapa tahun terakhir. Namun begitu, kekurangan perumahan masih menjadi masalah. Keluarga khas masyarakat Libya tinggal di sebuah apartemen. Bagi mereka yang dianggap mampu menggantungkan karpet Persia di dinding sebagai hiasan. Dalam kebiasaan mereka, biasanya memiliki setidaknya satu sofa dan beberapa bantal lantai bersulam untuk tempat duduk. Beberapa keluarga mampu membeli televisi. 1/10 dari seluruh keluarga memiliki mobil, seringkali mobil Jepang. Pada dasarnya, Islam merupakan pusat kehidupan dan peradaban Libya. Hal ini mudah terlihat dalam praktik sosial mereka. Kehidupan masyarakat Libya sehari-hari berkisar pada salat 5 waktu yang wajib diucapkan umat Islam. Rupanya di sana, banyak pria Libya menghadiri masjid secara teratur sesuai dengan waktu salat 5 waktu. Banyak sekali wanita Libya biasanya salat di rumah. Seorang Libya selalu menyambut tamu dengan secangkir kopi atau teh. Tradisi gurun mengharuskan tamu ditawari makanan. Keramah tamahan adalah bagian dari kode kehormatan Libya. Oleh karena alkohol yang dilarang oleh Islam, Libya tidak memiliki bar atau klub malam. Namun demikian, ada banyak kafe pinggir jalan. Di sini para pria minum kopi atau teh dan bersosialisasi. Pada waktu malam hari tiba, maka akan kelihatan sebagian besar warga Libya dapat ditemukan di rumah. Kebanyakan warga Libya menghargai privasi mereka. Demikian ini, terutama terjadi karena perlawanan politik terhadap pemerintah merupakan pelanggaran yang dapat dihukum. Warga Libya akan selalu menghindari komentar publik apapun yang dapat diartikan sebagai kritik politik. Soal kuliner, makanan dalam kehidupan normal sehari-hari mencerminkan kesederhanaan gaya hidup petani dan nomaden. Bahkan, gaya memasak orang Libya serupa baik di pedesaan atau perkotaan, menetap atau nomaden. Hidangan utama hampir selalu berupa hidangan satu panci. Kaus-kaus gandum pecah-pecah, hidangan nasional, disiapkan dengan saus pedas cabai, tomat, kacang polong, dan sayuran sesuai musimnya. Semua makanan dimakan di luar mangkuk bersama. Makanan mempunyai makna simbolis yang besar, di rumah atau tenda orang-orang terkemuka. Jamuan makan utama jarang dilakukan tanpa tamu undangan. Kebanyakan makanannya hemat dan sederhana dengan konsumsi daging harian dijaga seminimal mungkin. Orang Badui jarang mengonsumsi daging lebih dari sebulan sekali. Para petani tampaknya selalu mempunyai persediaan buah-buahan,
sayuran, dan biji-bijian yang cukup. Pengembara mempunyai banyak susu, kurma, dan biji-bijian di sebagian besar musim. Baik di kota maupun di gurun, makan diakhiri dengan 3 gelas teh hijau. Persiapan dan konsumsinya merupakan ritual tersendiri. Libya masih merupakan masyarakat Islam yang sangat konservatif. Perempuan, terlepas dari segala upaya yang dilakukan pemerintah, masih mengalami penindasan dan kebebasannya dibatasi oleh sebagian besar suku, lebih karena tradisi dan budaya lokal dibandingkan dengan persyaratan agama atau hukum. Pengecualian mencakup kota-kota pesisir dan suku Tuareg dan Tabu yang perempuan memiliki kebebasan lebih besar dibandingkan suku Arab. Pakaian merupakan area yang sangat sensitif dan pengunjung wanita harus menutupi diri mereka dengan menggunakan rok panjang atau celana panjang dan gaun yang tidak memperlihatkan bahu mereka ketika berada di kota. Saat berenang kostum mandi lengkap sangat disarankan bagi wanita. Laki-laki juga harus menghindari terlalu memaksakan diri kecuali di lingkungan gurun yang lebih informal. Di kota-kota, celana pendek diperbolehkan untuk pria kecuali saat mengunjungi tempat keagamaan atau jika diundang mengunjungi keluarga Arab. Saat melewati atau menerima barang apapun, khususnya makanan, tangan kanan harus digunakan. Dilarang membawa alkohol ke dalam negeri meskipun tersedia bir bebas alkohol. Diam-diam banyak warga Libya yang meminum minuman berkualitas buatan lokal dan beberapa minuman yang diselundupkan dari negara tetangga. Sebagian besar pejabat sangat membantu dan ramah, namun perlu diketahui bahwa negara ini dikontrol dengan sangat hati-hati. Di semua tahap, polisi mengetahui pergerakan Anda melalui sistem izin perjalanan. Jangan mencoba untuk melawan prosedur yang telah ditetapkan. Di Libya, seperti halnya di sebagian besar wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, konsep modern mengenai negara yang menjaga kerahasiaan teritorial merupakan suatu perkembangan terkini. Secara historis, Libya dicirikan oleh serangkaian hubungan antara negara-negara yang relatif otonom. Tidak itu saja, di bawah pemerintahan Turki pada abad ke-19, kota Tripoli lebih merupakan sebuah negara kota yang memiliki hubungan komersial dengan daerah pedesaan yang otonom secara politik dibandingkan pusat pemerintahan yang terintegrasi. Populasi pengembara pastoral dalam jumlah besar, mandiri dan otonom secara agresif, tinggal di padang rumput dan gurun di tenggara dan barat. Pada kota-kota kecil, beberapa di antaranya serupa dalam hal perdagangan, dan aspirasi politik dengan Tripoli, menduduki pantai Mediterania di barat dan timur. Di kota Misrata, dengan dukungan suku Badui yang merupakan sekutu konfederasi, Wafolo menantang hegemoni Tripoli. Di selatan, komunitas pertanian yang kaya di pegunungan Jabal Nafusa mempertahankan perlawanan terhadap kekuatan pesisir. Berikut curah hujan yang melimpah dan iklim sedang, hasil panen melimpah, kebun jeruk dan zaitun berlimpah. Komunitas-komunitas tersebut mempertahankan kemandiriannya, beberapa di antaranya didukung oleh kerabat mereka di antara suku-suku penggembala unta yang kuat di selatan.